Bapak Ibu Saudaraku yang sama dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan salam sejahtera. Presbiter Gemindo Jemaat Diaspora Batam mengucapkan selamat beribadah kepada Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kiranya ibadah Minggu pagi ini membawa berkat bagi hidup dan kehidupan kita. Pelayan firman dalam ibadah Minggu pagi ini dilayani oleh Pendeta Jonathan Tua Petau. Marilah kita hadap Tuhan. Umat Tuhan, makanan adalah berkat yang Tuhan berikan kepada kita melalui usaha dan kerja kita. Karena itu hargailah makanan dan lain-lain yang Tuhan berikan kepada kita. Cara untuk menghargai makanan adalah dengan mengucap syukur atau berdoa sebelum makan dan mengambil makanan sesuai dengan kebutuhan tubuh kita, sehingga tidak menyisakan makanan di piring kita. Di sini kita belajar dari perkataan Imam Nabi Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Memberikan makna agar kita tahu menghargai sesama kita yang membutuhkan makanan atau bantuan dari kita, dan mengajarkan kita agar kita percaya sepenuhnya kepada kuasa Tuhan. Marilah jemaat saya jemput berdiri untuk menyurahkan syukur kepada Allah dan menaikkan kidung pujian NKB 3 bait 1 dan bait yang ketiga. Umat Tuhan, kita masuk dalam fotunan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita memuji Tuhan dengan nyanyian jemaat dengan judul Allah Mengerti.
yang kusimpan dalam hati. Tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Panggilan beribadah, ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 358 bait 1 dan 2. Berdosa berjalan Umat Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang kami imani dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Pada saat ini Tuhan, kami hamba-hambamu yang melayani. Pada saat ini Tuhan, kami jemaat Gimindo Diaspora dan simpatisan datang mengimani Engkau dan datang mengucap syukur untuk setiap kasih karunia yang Tuhan berikan dalam napas hidup kami dan dalam setiap kesehatan kami. Saat ini Tuhan, kami akan memuji Engkau dan memuliakan nama-Mu dalam ibadah ini. Tuhan memberkati kami, melayakkan kami, supaya biarlah kami tetap memuliakan Engkau dalam kehidupan kami dan mengaminkan segala karya-Mu dalam hidup kami. Berkati ibadah ini Tuhan, dari awal ibadah, pertengahan sampai akhir.
dan biarlah ibadah ini menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah. Ya Tuhan Allah, Engkau penuh rahmat dan belas kasihan. Kasih-Mu tidak berkesudahan dan kesetiaan-Mu kekal. Sebab itu ya Allah, kami memberanikan diri datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan, serta memohon pengampunan-Mu. Kami sering menyakiti hati Tuhan dan sesama kami dengan kata atau perbuatan. Kami sering lupa memuliakan Allah dan tidak menghormati sesama manusia, apalagi jika dia miskin dan lemah. Kami gagal mengasihi dan berbuat benar. Kasihanilah kami orang berdosa ini, ya Allah. Tetaplah umat yang Kau tebus dengan darah anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Berikanlah kami hidup dalam pengampunan-Mu. Amin. Pelengkap Kidung Jemaat 37, bait 1 dan bait yang kedua. Umat Tuhan, dengarlah berita anugerah yang terdapat di dalam kitab Hosea pasal 12 ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berkata, "Engkau ini harus berbalik kepada Allahmu, peliharalah kasih setia dan hukum, dan nantikanlah Allahmu senantiasa." Kita memuji Tuhan dari PKJ 138 bait 1 dan 3.
mengaruh hatiku. Setiap hari pertama jelas yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku puas lelas. Ampunan dosaku, damai abadi, kehadiran-Mu dan bimbingan-Mu. Kini kekuatan dan besok harapan, hujan berkat Kau beri padaku. Setiamu Tuhanku, mengharu hatiku. Setiap hari pertama jelas yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku puas lelas. Umat Tuhan dipersilakan berdiri dan kita dengarkan petunjuk hidup baru yang terdapat dalam kitab Mika pasal 6 ayat 8. Firman Tuhan berkata, "Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan alam." Kepadamu puji-pujian, para syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Umat Tuhan, kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang kami imani dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Pada saat ini umat-Mu, kami semua di tengah-tengah gereja Gimindo Diaspora akan membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami, layakkan kami semua Tuhan. Layakkan hamba-Mu yang terbatas ini, yang berdosa ini. Sehingga pada waktu kami membaca, kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami boleh mengerti tentang firman itu, dan kami boleh melakukannya di dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya jemput kita berdiri. Pembacaan Alkitab pada ibadah Minggu ke-10 sesudah Pentakosta terdapat dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 4
ayat 42 sampai dengan 44. Demikian firman Tuhan. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannyalah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya, sesuai dengan firman Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi, Shalom. Saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus, ada satu kalimat nasihat yang mungkin pernah kita dengar dari ayah, ibu, saudara, opung kita, atau mungkin juga dari sesama kita. Kalimat nasihat ini berbunyi, habiskanlah makananmu, jangan sampai ada tersisa satu butir nasi pun di atas piring. Kalimat ini memberikan makna bahwa makanan adalah berkat Allah yang Allah curahkan, yang Allah berikan atas setiap usaha dan kerja kita. Dan jika kita menyisakan makanan di piring kita, sama dengan kita tidak menghargai makanan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus, yang menarik dalam hubungan dengan kalimat nasihat ini dan dalam hubungan dengan firman Tuhan yang kita baca, ditemukan ada 3 hal yang sangat penting yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan ini. Yang pertama, sikap memberi atau mengasihi adalah satu hal yang menghadirkan satu sukacita iman untuk hidup kita. Alkitab mengatakan dalam ayat yang ke-42a, datanglah seorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Ini menggambarkan bahwa seorang dari Baal Salisa adalah seorang yang sangat taat pada firman Tuhan. Seorang dari Baal Salisa adalah seorang yang sangat setia pada firman Tuhan. Yang dia kutip dari Bilangan pasal, dalam kitab Bilangan pasal 18 ayat 1 sampai 38. Di mana ia memberikan hasil ladanya kepada abdi Allah sebagai ucapan syukur atas berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepadanya. Sekalipun dalam konteks itu bangsa Israel dalam suasana kelaparan, kesulitan, kemerosotan moral, tetapi seorang dari Baal Salisa, ia sungguh-sungguh menjalankan perintah Tuhan. Yang kedua, memberikan makna kepada sesama yang membutuhkan. Memberi makan kepada sesama yang membutuhkan adalah suatu tindakan kasih.
Alkitab mengatakan dalam ayat 42b, lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Di mana pada saat itu Nabi Elisa kedatangan tamu para nabi sesama hamba Tuhan. Tetapi yang menarik, dengan iman Nabi Elisa menyuruh pelayannya untuk membagi 20 roti kepada 100 nabi, kepada sesama hamba Tuhan. Kalau kita berpikir secara matematika, tidak mungkin 20 roti dibagi kepada 100 orang. Tidak mungkin hal itu terjadi. Tetapi yang menarik, Alkitab mencatat atas izin Tuhan, apa yang dinubuatkan oleh Nabi Elisa terjadi, dan itu juga meninggalkan sisa yang banyak. Saudara, konteks saat itu, menjamu makanan merupakan bentuk penghargaan. Menjamu tamu merupakan bentuk penghargaan tuan rumah kepada tamu yang datang. Dan Elisa melakukan itu, dan mujizat terjadi dalam kehidupan pelayanan Nabi Elisa. Hal yang ketiga, percaya saja pasti terjadi. Alkitab mengatakan dalam ayat 43a, tetapi pelayan itu berkata, bagaimana aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Sebagai manusia pasti kita pernah merasa khawatir. Kita semua pernah merasa khawatir. Sebagai manusia pasti kita merasa takut. Sebagai manusia pasti kita merasa cemas. Pasti kita pernah merasakan gelisah terhadap sesuatu hal yang kita pikir itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Pasti kita merasa gelisah, takut, cemas. Pasti. Hal ini juga dirasakan oleh pelayan dari Nabi Elisa. Tetapi satu hal yang luar biasa, karena keyakinan daripada Nabi Elisa, nubuat yang disampaikan itu mendatangkan sukacita. Saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus, kita perhatikan dalam hubungan dengan firman Tuhan yang kita baca saat ini dengan situasi pandemik COVID yang melanda Indonesia termasuk kota Batam. Hadir satu pertanyaan untuk kita semua. Bagaimana cara mengurangi rasa kekhawatiran yang berlebihan dalam hidup kita atau dalam hati kita? Cara yang pertama adalah ucaplah kata-kata positif dalam hidup kita. Ucaplah kata-kata berkat. Ucaplah kata-kata sukacita. Ucaplah kata-kata pengharapan dalam hidup kita. Ucapkan itu selalu, baik untuk hidup kita ataupun juga untuk sesama kita. Dan yakinlah Tuhan akan menyertai dan tidak akan meninggalkan kita. Itu dapat menghadirkan perasaan kuat, perasaan semangat, dan mengurangi perasaan kekhawatiran dalam hidup kita. Yang kedua, selalu berharap kepada Tuhan. Memberikan makna bahwa kita harus mengutamakan Tuhan dalam hidup kita dengan cara berdoa dan meyakini bahwa sampai saat ini kita ada, itu semua karena campur tangan Tuhan bagi hidup kita. Jangan sampai kita khawatir yang berlebihan, karena itu tidak dapat membawa keuntungan atau apa-apa keuntungan bagi kehidupan kita. Kita bandingkan Mazmur pasal 43 mengatakan kepada kita, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Dan kita tetap kembali berharap kepada Allah supaya dapat mengurangi rasa kekhawatiran dalam hidup kita. Dan yang ketiga, selalu mengucap syukur kepada
Tuhan. Ini adalah suatu ungkapan iman untuk bersyukur dengan apa yang kita dapat. Baik sedikit banyak berkat, ucap syukur kepada Tuhan. Supaya itu mendatangkan kebaikan untuk hidup kita. Itu mendatangkan sukacita untuk hidup kita. Dan jangan takut untuk hari esok. Karena hari esok itu adalah milik Tuhan. Hari esok itu adalah rahasia Tuhan. Saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus, dalam hubungan dengan ibadah minggu sesudah Pentakosta ke-10 pada saat ini, ada dua pesan firman Tuhan untuk kita semua. Pesan yang pertama, kita imani kalimat yang diucapkan oleh Nabi Elisa. Orang akan makan, bahkan ada sisanya. Kita imani bahwa biarpun ada COVID, biarpun ada pergumulan hidup, tapi kita imani bahwa kita pasti dicukupi oleh Tuhan. Kalaupun kita dapat apa adanya, bagi itu. Untuk rumah tangga kita. Kita diminta hikmat untuk Tuhan memberikan hikmat untuk mencukupi rumah tangga kita. Kemudian yang paling utama, kita percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dan yang kedua, ada satu kalimat bijak mengatakan, jika kita mau tetap diberkati oleh Tuhan, maka janganlah kita melihat pada makanan jasmani. Janganlah kita melihat pada roti. Janganlah kita melihat pada nasi, ikan, sayur. Jangan. Itu boleh. Itu memenuhi kebutuhan hidup jasmani kita. Tetapi fokuskan perhatian kita, fokuskan hati kita yang paling terutama kepada firman Tuhan. Atau fokuskan perhatian kita yang paling terutama kepada Tuhan Yesus sebagai sumber berkat kita. Amin. Umat Tuhan, kita meresponi firman Tuhan dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 393 bait 1 dan 3. Marilah umat Tuhan kita berdiri dan kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut
masing-masing kita berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada yang dikandung pada Roh Kudus, lahir daripada anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan dan mengingat kata Alkitab dalam kitab Mazmur 54 ayatnya yang ke-8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Dalam ibadah minggu pagi ini disiapkan kotak syukur penggalangan dana penyelesaian pengadaan gedung gereja. Mohon partisipasi dan dukungan warga jemaat dan simpatisan. Kita bernyanyi dari pelengkap gedung jemaat nomor 146, bait pertama dan bait yang ketiga setelah persembahan dijalankan. Marilah kita berdiri dan menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami imani langit dan bumi dan segala isinya adalah ciptaan-Mu. Termasuk kami umat-Mu dalam ibadah minggu pada saat ini. Kami sudah memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu ini dan berkatilah kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Umat Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, Allah yang kami imani dalam nama Tuhan Yesus, dan Allah yang menyertai kami, yang kami imani dalam nama Roh Kudus. Pada saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami datang dengan kepala yang tertunduk dan kami datang dengan hati yang terangkat untuk memuliakan Engkau. Karena kami percaya kami ada sampai saat ini, itu karena kasih karunia-Mu bagi hidup kami.
Sebelum kami menaikkan doa kami Tuhan di tengah-tengah jemaat Gemindo Diaspora, kami mohon Tuhan, layakan kami, ampunilah kami Tuhan atas setiap kesalahan yang kami lakukan, baik menyakiti hati-Mu ataupun juga hati sesama kami. Dan kami mohon dengarkanlah setiap doa yang kami naikkan kepada-Mu. Pertama-tama Tuhan, kami mengucap syukur untuk pujian, untuk firman Tuhan secara khusus yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Kami telah boleh membaca firman Tuhan tentang Nabi Elisa memberikan makan 100 orang hamba-Mu dengan kuasa Tuhan, dengan 20 roti. Kami percaya itu Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan Nabi Elisa. Kami imani itu Tuhan. Dari firman ini Tuhan, kami mendapat makna dalam setiap kehidupan kami sebagai hamba-hamba-Mu. Untuk kami tetap memuliakan Tuhan, untuk kami tetap memuji Tuhan. Dalam setiap usaha kerja kami, apapun yang kami dapatkan, Tuhan berkati itu. Tuhan berikan hikmat supaya kami boleh mencukupkan itu dengan kehidupan kami. Dan Tuhan pakai kami untuk tetap memuliakan Tuhan, yakin bahwa kami akan dicukupi oleh Tuhan dalam setiap usaha dan dalam setiap kerja yang kami lakukan. Di balik itu Tuhan, kami mendapat makna hidup supaya kami tetap memuliakan Tuhan sebagai Allah yang memberikan kami berkat-berkat, baik secara jasmani ataupun juga secara rohani. Tuhan berkati itu bagi kami. Dan paling terutama kami tetap memuliakan Tuhan Yesus sebagai firman yang hidup bagi kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Kau nyatakan bagi kehidupan kami dalam firman Tuhan yang kami boleh dengarkan. Saat ini Tuhan, kami berdoa juga bagi kami semua para hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan, yang memuji Tuhan, yang memuliakan Tuhan. Tuhan tolong berkati kami semua yang bertugas pada hari ini, supaya biarlah Tuhan kami tetap memuliakan Tuhan, kami tetap mengandalkan Tuhan, kami tetap bergandeng tangan bersama-sama. Dan biarlah dari kehidupan pelayanan kami, nama Tuhan tetap dipuji dan dimuliakan. Secara khusus Tuhan, saat ini kami berdoa bagi kehidupan pada umumnya dan secara khusus untuk kehidupan jemaat kami. Hamba-Mu yang sedang sakit dalam penyembuhan, Pendeta DH Prastowo, Pendeta Hortensia Lumanau. Begitu juga Tuhan dengan jemaat-jemaat khususnya jemaat Gemindo Diaspora yang dalam pemulihan, Bapak Ibu Angel Surapati, Bapak Elfon Sodale, Ibu Yuni Sumarmata Simanjuntak, Anak Tresia, Pendeta Peter Okulsea, Ibu Marlina Sregar, dan hamba-Mu Bapak Diaken Otto Simanjuntak. Ataupun juga yang tidak kami sebutkan namanya. Tuhan tolong memberkati kehidupan jemaat kami. Dalam kelemahan tubuh, Tuhan memberkati dengan iman, dengan semangat, dan biarlah mereka mendapatkan kesembuhan. Juga Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk panitia pengadaan gedung gereja di tempat ini. Dari Pak Ketua sampai anggota-anggota, pengurus dan anggota-anggota. Tuhan memberkati supaya biarlah semua yang dilakukan dalam pencarian dana itu dapat mencukupkan untuk pembelian gedung gereja ini. Dan biarlah nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan. Terima kasih banyak Tuhan untuk kasih setia-Mu bagi kami. Saat ini juga Tuhan Yesus, kami berdoa secara khusus bagi bangsa dan negara Indonesia dalam pergumulan pandemi COVID. Tuhan tolong berikan hikmat baik untuk Pak Presiden, Wakil Presiden, Staf Menteri, Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat,
sampai RT RW. Apapun yang mereka lakukan, Tuhan berkati mereka, supaya bila Tuhan dengan hikmat Tuhan mereka boleh dapat menyelesaikan pandemi COVID ini. Dan paling terutama dengan kuasa Tuhan, pandemi COVID dapat boleh berkurang, dan boleh kami umatmu tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Secara khusus gereja dari PGI, PGW, khusus gereja Sinode Gemindo, Tuhan berkati. Dari Ibu Ketua, staf Sinode, pengurus Sinode, sampai para pendeta presbiter, pelayan komisi, begitu juga sampai guru-guru sekolah minggu, koster. Tuhan berkati kami semua, supaya kami tetap bergandeng tangan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah sukacita tetap kami dapatkan. Terima kasih banyak Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Inilah doa dan ucapan syukur yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami percaya ada banyak hal yang belum kami naikkan, tapi Engkau Allah yang sempurna mendengarkan doa kami. Dan secara bersama-sama kami mengaminkan doa ini dengan doa yang Tuhan ajarkan bagi kami semua. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Mohon kesediaan dan kesabaran anggota jemaat untuk mendengarkan warta jemaat persekutuan, pelayanan, dan kesaksian dalam sepekan. Presbiter dan jemaat Diaspora Batam kembali mengajak jemaat dan simpatisan untuk bersama-sama beribadah dalam ibadah hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 secara online, dan untuk linknya akan di-share di grup WA komisi masing-masing. Kegiatan ibadah dalam sepekan dan warta sepekan, dan warta juga warta keuangan dilaksanakan di rumah masing-masing melalui Zoom. Ulangi, untuk ibadah rumah tangga, ibadah komisi dalam seminggu ke depan dilaksanakan di rumah masing-masing melalui Zoom. Untuk itu, info selanjutnya dan warta keuangan dapat dilihat di warta jemaat yang akan di-share di grup WA masing-masing. Majelis dan Jemaat Gemindo Diaspora Batam mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang berhari ulang tahun dan ulang tahun perkawinan dalam seminggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Mohon maaf apabila ada nama-nama yang belum masuk di dalam warta, diharapkan dapat menghubungi sekretariat gereja. Demikian warta untuk sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Kita masuk pada pengutusan. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Tempatkanlah semua itu pada jarimu dan tulislah itu pada loh hatimu. Kita memuji Tuhan dari NKB 188 bait 1 dan 3.
Umat Tuhan, arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan Yesus Kristus dipersilakan untuk bersaat teduh. Nyanyian akhir kita memuji Tuhan dari kidung. Nyanyikanlah kidung baru 196 bait yang pertama.